Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama ila akhirih. Al-ayah sadaqallahu al-azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yu'ti dunya man yuhibbuk wa man la yuhibbuk walakinallaha yu'ti din man yuhibbuk. Al-hadis atau kama qala. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan rahmat Allah menaungi kita bersamaan hidayah yang senantiasa Allah tancapkan ke dalam dada kita, istiqamah kita, kemudian melangkahkan kaki pagi hari ini ke Masjid Al-Ikhlas ini untuk menunaikan salat subuh berjamaah, menjadi penyempurna amal salih kepantasan kita kelak berjumpa dengan Allah, dipantas-pantaskannya kita bertetangga dengan baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan bersama dengan keluarga, sahabat, orang-orang yang kita cintai senantiasa kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Al-Fatihah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, menarik apa yang tadi dibacakan oleh imam kita di salat subuh. Di rakaat pertama beliau baca surah Al-Ma'arij, ya, satu ayat yang sebagai pengawal silaturahim kita, majelis kita pagi hari ini. Allah Ta'ala seakan-akan menyindir diri kita. Innal insana khuliqa haluan. Sesungguhnya manusia itu, kalau diartikan terjemahan bebas, sesungguhnya manusia itu tukang berkeluh kesah, tukang mengeluh. Ya, disindir lagi apa? Kalau diberi nikmat, dia lupa. Kalau diuji dia mengeluh. Subhanallah. Yang kalau kita ingat-ingat, kalau kita maknai dalam hidup kita, kalau kita maknai hari ini dalam hidup kita, isinya ini kalau kata orang Surabaya full sambat. Iya Pak ya, full sambat. Hitung saja berapa banyak nikmat yang kita syukuri di hadapan Allah, dengan berapa banyak kita kufur terhadap nikmatnya Allah. Kalau mau dihitung-hitung, jangankan subuh ini, sehari kemarin saja mau dihitung 24 jam waktu kita, benar-benar syukur kita pada Allah berapa menit waktu kita. Bentuk syukur yang paling gampang, yang mungkin paling tampak kita lakukan adalah mungkin salat yang 5 waktu itu sehari semalam kita lakukan berapa menit? Satu waktu saja. Kalau kita kemudian berdiri sholat sendiri di rumah, Bapak pernah hitung? Paling lama berapa menit? 10 menit. Itu sudah sama zikirnya. 5 waktu 50 menit. Tidak sampai 1 jam. Dibandingkan 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita. Syukurnya 50 menit. Bangun tidur, jalan melangkah ke kamar mandi, kaki sakit, loro kabeh, lupa alhamdulillah. Jenengan saya dibangunkan saja itu udah alhamdulillah. Kadang-kadang sudah lupa dengan doanya bangun tidur.
Doa bangun tidur gimana Pak? Allahumma barik lana. Ini biasanya saya tahu persis Masjid Al-Ikhlas kalau Ahad pagi gini kajian nanti sebentar lagi kan keluar ya. Jangan lupa doanya itu Pak ya. Doa mau makan. Tapi lihat doa kita. Bangun tidur lupa. Yang paling gampang, yang paling sering kita hafal, mohon maaf kalau tadi saya sebut doa itu, karena memang ini sindiran buat kita. Ini doa yang paling menempel pada lisan kita. Kalau perkara ini cepet banget kita. Bapak-bapak diundang, mohon maaf, diundang makan-makan dengan diundang kerja bakti. Semangat mana yang datang? Maka jangan salahkan banyak masjid di luar sana, bahkan termasuk masjid ini, ngundang jamaah biar mau full rumah Allah ini. Biar mau full rumah Allah ini, yang seharusnya tanpa undangan bentuk demikian, wajib kita untuk memenuhinya. Sejauh suara azan ini dikumandangkan sampai di ujung mana kita masih mampu mendengarnya, orang yang dengar suara azan itu wajib. Kalau saya mengambil hukum wajib, harus datang ke masjid. Mohon maaf, walaupun sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, ya, datang ke masjid. Mohon maaf, tapi perlu undangan-undangan yang seperti itu. Bahkan sekarang ini ada masjid Pak, ya, kalau mau bikin pengajian itu bikin poster WA, buat nge-share ke WA, foto ustadznya itu kecil, yang besar itu poster gambar sajian makanannya. Lontong balap dibesarkan, tahu campur dibesarkan fotonya, nanti pengisinya itu dikecilkan. Saking apanya? Saking kita ini kalau diundang yang demikian begini ini mudah. Allahu Akbar. Ya, makanya Ramadan itu masjid kalau maghrib full. Betul Pak? Orang nyari apa? Lepas Ramadan lihat maghrib paling itu saja. Allahu Akbar. Ramadan 10 hari terakhir subuh full. Apalagi kalau masjid pakai pengumuman ada sahur bersama. Masya Allah. Ya, subhanallah. Ini hari ini manusia lebih banyak berkeluh kesah. Dikasih nikmat, dia kemudian lupa syukur. Dikasih ujian, mengeluh. Dan pantas kalau kita ini nyun sewu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau hari ini panjenengan hidup banyak ujian, pertama disyukuri, itu bentuk sayangnya Allah. Yang kedua diistighfari, jangan-jangan selama ini kita jauh dari Allah sehingga Allah kepengen kita biar dekat-dekat dengan Allah, maka dikasih ujian. Ini musim ujian anak sekolah Pak. Jangan lihat anak musim ujian, maka dia dekat dengan bukunya, dia dekat dengan bacaannya, dia dekat dengan sumber ilmunya. Mungkin sama dengan kita, kalau dikasih ujian juga, baru kemudian datang di majelis ilmu, baru mau dengar ceramah, baru mau pegang tasbih, baru mau zikir, baru mau sujud berlama-lama pada Allah. Subhanallah. Maka kalau hari ini hidup kita banyak masalah, banyak ujian, pertama disyukuri dulu Pak, ini bentuk sayangnya Allah jangan-jangan pada kita. Yang kedua, istighfar, ya Allah, jangan-jangan ini karena dulu banyak kelalaian yang saya lakukan, yang hari ini kemudian Allah ingin ingatkan supaya kembali segera pada Allah. Itu tadi disindir kita oleh imam kita. Subhanallah. Ya, nanti jangan buka Pak surah Al-Ma'arij surah ke-77 insyaallah. Itu Allah kasih solusi, ciri-ciri orang yang tidak full sambat itu nanti kalau hidupnya tidak mau banyak masalah tuh Allah kasih ciri-ciri. Dua saja, orang yang terjaga salatnya, orang yang pandai menjaga kemaluannya, itu diantara ciri-ciri. Subhanallah, menarik. Ketika tadi imam membaca salat ini, saya Allahu Akbar, langsung tamparan. Iya, pengingat buat kita, pengingat betul buat kita. Maka pagi hari ini sebagai awalan yang kedua, saya ingin sampaikan satu nasihat dari baginda Rasulullah. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbuk wa man la yuhibbuk, walakinnallaha yu'ti din man yuhibbuk.
nasihat yang lain. Kenapa kok manusia itu banyak berkeluh kesah? Karena ukuran kesenangan hidup manusia adalah dunia. Ukuran kesenangan hidup kita hari ini adalah dunia. Pak, punya mobil Xenia, lihat tetangga punya Innova, kepengen enggak? Pengen. Rumah kita, maaf, sudah 15 tahun enggak renov, tetangga kok jadi 3 lantai, kepengen. Anak kita mau masuk sekolah, kok anak tetangga masuk di sekolah yang mahal itu, kepengen. Ibu-ibu mohon maaf berangkat ke masjid, lihat sebelah rukuknya mukenanya kok bagus, kepengen. Iya Bu. Apalagi kalau ada jamaah yang tiap kali sholat ganti mukena, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan niatnya karena Allah ya. Apa saja ukuran dunia adalah ukuran kesuksesan kita hari ini. Bahkan memberi pendidikan yang terbaik kita kepada putra-putri kita juga ukurannya dunia. Nah, kalau belajar yang serius, kamu biar besok tidak jadi orang susah. Ketika disampaikan kalimat susah ini, susah apa Pak? Susah di dunia apa susah di akhirat? Dunia. Anak sekolah punya pekerjaan nek ndolek penggawean sing tenanan, urip iku butuh biaya, butuh dunia. Kalau cari kerja yang betulan, yang kira-kira masa depanmu itu terjamin. Maka orang-orang desa hari ini berbangga ketika anaknya jadi pegawai negeri sipil. Subhanallah. Ya, karena hari tuanya terjamin. Ukurannya dunia Pak. Ukurannya dunia. Padahal banyak imam, banyak khatib, bahkan mungkin banyak mubalik para asatid ulama, orang-orang yang duduk di meja ini sudah menyampaikan ke kita semua nasihat bahwa dunia itu kalau tidak dihati-hati Pak, bikin terlena. Dan belum tentu dunia yang kita miliki hari ini justru menyelamatkan. Itu sebabnya kalau kita kepengen selamat, mohon maaf, satu hadis ini mudah-mudahan jadi nasihat. Hati-hatilah dunia. Karena berlimpahnya dunia belum tentu itu bukti sayangnya Allah pada kita. Banyak-banyaknya tabungan di bank itu belum tentu bukti cintanya Allah pada kita. Belum tentu Pak. Jadi jangan pakai patokan. Orang dunianya berlimpah, itu pasti bukti karena Allah sayang padanya. Enggak. Hadisnya jelas, innallaha yu'ti dunya man yuhibbuk wa man la yuhibbuk. Sesungguhnya dalam urusan dunia, apa saja dalam hal urusan dunia, Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai, juga yang tidak Allah cintai. Allah kasih ke yang siapa yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Bahkan kita kenal istilah istidraj. Pemberian dari sisi Allah yang kayaknya diberi terus menerus sampai orang itu lalai dari Allahnya, supaya nanti kemudian di akhirat dia tak ada lagi jatah. Dan inilah yang akan terjadi pada orang-orang kafir. Maka jangan iri dengan orang-orang yang dunia berlimpah. Pakai takaran diri sendiri saja. Hari ini saya sudah lebih baik belum dalam hal urusan mendekat pada Allah. Punya harta melimpah, 5 miliar tabungan saya, sedekah saya hari ini berapa? Bapak-bapaknya yang masih aktif kerja, coba lihat. Habis gajian, uang terima di tangan, pertama kali yang dikeluarkan apa? Apa yang dipikir dulu? Sekolah, listrik, air. Apa lagi? Biaya senang-senang, weekend harus keluar kota, naik ke gunung, dan seterusnya. Padahal kalau dalam hal urusan dunia begitu, Masya Allah. Ya, ini kalau Sabtu Ahad, saya biasanya punya rutinan di Malang Pak.
Pernah mau digeser ke Sabtu Ahad, saya bilang sudahlah, kalau boleh jangan Sabtu Ahad lah. Kenapa? Pulangnya suka macetnya minta ampun. Perjalanan Sabtu macet, Ahadnya pulang macet. Orang Surabaya bondong-bondong naik ke gunung, katanya istilah orang sekarang, anak muda sekarang, Pak, staycation. Datang ke hotel, pengen duduk, pengen berenang, ngilangin stres. Demi Allah, saya berani bersumpah, tidak akan. Ya, tidak akan stres itu hilang. Nambah stres iya. Kenapa? Habis liburan ternyata mikir, kok habis banyak. Di luar prediksi biaya yang dikeluarkan. Apalagi sudah berencana ngajak keluarga ini ngumpulkan, tapi tidak lillah karena Allah, yang terjadi pasti tambah stres itu. Tabungan berkurang dan seterusnya. Dalam hal urusan dunia, Pak. Dalam hal urusan dunia, jangan kemudian kita tengok rumah bagus itu, wah ini orang ini imannya bagus daripada saya. Belum tentu. Jangan rumahnya yang besar tapi tak ada sebidang tanah yang dia bangun musolah di dalamnya. Tak ada tempat bersujud di dalam rumah itu. Tak ada bacaan Quran di dalam rumah itu. Maka kalau pakai sinyal baginda Rasulullah, rumah itu bagaikan kuburan. Itu kuburan, Pak. Jangan iri. Meskipun rumahnya istana tampak mata kita, tapi tidak ada orang-orang saleh, orang-orang yang mau mendekat pada Allah di dalamnya. Kuburan itu. Rumah jenengan saya tidak terlalu besar, tidak ada kolam renang di dalamnya. Kamar pun juga desek-desekan, anak 5 kamar 3. Bayangkan sudah. Bapak ibunya ngalah tidur di depan TV. Pokoknya kamar anak-anaknya cukup. Tapi maghrib, Masya Allah, ba'da maghrib anak kumpul tadarus. Ba'da maghrib tilawah bersama. Ba'da subuh tidak pernah lepas tangan dari zikir. Tasbih mungkin menempel di tangan. Kalau kasih nasihat, maaf, dengar betul si anak. Nikmat. Nikmat. Masya Allah. Semua saling berlomba, saling bertanya, juz berapa hari ini mbak sampean? Kamu sudah baca juz berapa, Dik? Allahu Akbar. Ini nikmat. Ya, dalam hal urusan dunia, meskipun saya ingin katakan, kaya itu bagi orang Islam itu hukumnya apa, Pak? Wajib. Orang Islam wajib kaya. Harus kaya. Sampai Rasulullah sinyalkan 9 dari 10 pintu rizki itu ada di mana? Perniagaan. Kenapa? Karena dengan berdagang, kalau mau kaya itu dagang. Kalau jadi karyawan segitu-segitu saja, Pak. Subhanallah. Tapi jangan sampai dengan harta dunia itu kemudian melalaikan. Faktanya hari ini, Pak, faktanya hari ini tidak semua orang yang hartanya berlimpah baik akhiratnya. Ujiannya ada saja. Dulu belum punya Alphard, Pak, masih pakai Innova. Masya Allah. Terhadap saudara saja, nyapanya tuh masih senyumnya lebar, Assalamualaikum. Tapi kalau sudah mulai naik Alphard, pintu kebuka, saudara nggak mendekat, ada orang entah ini, sudah mulai muncul keakuannya. Allahu Akbar. Dunia, ya. Jadi Pak, Bu, mohon izin sibuk-sibukkan menakar diri kita. Apakah hari ini urusan akhirat kita sudah lebih baik? Pun punya dunia yang berlimpah, jangan sampai terus kemudian sedekahnya juga lupa. Ya, ketika Rasulullah ditanya Abu Dzar Al-Ghifari, apa amalan yang paling utama? Rasulullah sebut 4. Yang pertama, al-iman, iman. Kenapa kok iman? Karena semua amal tanpa iman jadi sia-sia. Semua amal tanpa iman jadi sia-sia. Apa saja yang kita lakukan, meskipun itu kebaikan, kalau tidak landasnya iman, pasti sia-sia. Bapak ngasih bantuan ke korban Semeru,
ke saudara-saudara kita yang ada di Semeru sana, tapi tidak karena Allah, hanya berharap pujian, habis ngasih bantuan, selfie jadi tempat wisata. Orang lagi dapat musibah, yang lainnya bikin konten katanya. Buat di YouTube biar nambah orang yang lihat, biar nanti terus kemudian AdSense itu apa? Uang mengalir, bisa dapat duit dia dari situ. Ngasih bantuan tapi tujuannya apa? Tujuannya biar dapat keuntungan juga. Kalau tidak pakai iman. Ya. Bahkan bangun masjid, kalau tidak pakai iman yang nyumbang sama. Itu kalau namanya tidak disebut bisa marah-marah itu. Apalagi kalau namanya maaf komplit ada gelar haji di depannya, itu nggak disebut hajinya, bisa berantem itu. Saya pernah Pak, ini nyata Pak. Ketika masih ngontrak dulu, salah satu daerah lah tanpa harus saya sebut. Itu undangan walimahan. Ada tetangga sebelah rumah, tiap tahun haji Pak. Pagi-pagi habis sholat subuh ngomel-ngomel di depan rumah. Saya tanya, kenapa bah? Ini loh yang ngasih undangan, gak sopan, gak menghormati belas. Saya tuh sudah 5 kali haji, nyebut Pak. Masa undangannya tidak ditulis haji di depannya? Ya ditulis haji di depannya. Ada itu ternyata Pak. Saya pikir cuma di sinetron dulu. Ternyata betul ada, kaget saya. Iya bah, mungkin lupa. Sudah, ini berarti salah alamat ini. Bukan saya, berarti saya tidak wajib datang. Kata beliau begitu. Allah. Ini Pak, urusan dunia ya. Tapi kata baginda Rasulullah, walakinnallaha yu'ti din man yuhibbu. Kalau makin baik urusan maaf agamanya seseorang, makin baik urusan syariatnya seseorang, makin dekat dia dengan Allah, perasaannya makin dekat dengan Allah, cintanya dengan majelisnya Allah, cintanya dengan orang-orang salih, senangnya berlama-lama dalam majelis ilmu, Masya Allah, senang menambah-nambah rakaat salat sunnahnya, senang memperlama sujudnya, senang menambah-nambah sedekahnya. Walakinnallaha yu'ti din man yuhibbu. Tapi kalau makin baik urusan agama seseorang, itulah tanda dia orang yang dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah, disayang oleh Allah. Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, maka coba diukur. Ya, jaminan dari Allah itu innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di ayat yang lain tatanazzalul malaikah. Allah turunkan malaikat sebagai penjaga. Tapi minimal orang-orang yang tadi dekat dengan Allah, lisannya sudah berucap Tuhannya adalah Allah, dia sudah bersyahadat, lalu dia istiqamah, dia ibadah, Allah akan jauhkan dari dalam dadanya itu apa? Fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sederhananya, tidak gampang stres, tidak gampang gelisah ketika menghadapi apapun dalam hidup. Maka Pak, saya ingin sampaikan majelis kita subuh hari ini menjadi pengingat buat saya pribadi. Kejarlah sayangnya Allah, kejarlah cintanya Allah. Mau berapa banyak kita kemudian mendapatkan sayang dari makhluk, pasti ada takarannya. Punya istri Pak, cantik luar biasa, berbangga kita dengannya, lalu kemudian kita ingin katakan dia betul-betul sayang pada kita, sayangnya ada batasnya. Kita punya anak, sekolahkan tinggi semodel apapun, kita katakan dia sayang pada kita orang tua, sayangnya ada batasnya. Anak nikah, selesai, paling cuma nelpon ke bapaknya, pol-polan ngirim uang 1 juta 2 juta, dia anggap sudah berbakti. Mau mengandalkan siapa? Maka andalkan sayangnya Allah pada kita. Cuman itu yang bisa kita andalkan hari ini. Cuman itu Pak. Bapak mau andalkan siapa? Yang mudah-mudah andalkan hanya orang tuanya. Ada batasnya. Ada batasnya. Semua ada batasnya. Tapi bicara kasih sayangnya Allah, unlimited,
ada batasnya sama sekali. Tak ada batasnya sama sekali. Mau bukti terlalu banyak, Pak. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Saya sebutkan beberapa yang menempel saja pada diri kita. Karena sinyal dari baginda Rasulullah kan, siapa yang mengenal dirinya maka dia akan kenal Allahnya. Yang nempel saja pada diri kita. Bapak pernah mikir tidak? Sebentar saja. Ini Allah kasih yang nempel pada dada, mohon maaf, kening kita ini. Namanya alis, Pak. Jaraknya dengan yang di kepala kita ini, rambut, tidak terlalu jauh. Betul? Jaraknya bukan rambut di Surabaya, alis di Malang. Tidak. Sangat dekat sekali. Tapi pernah Bapak berpikir, bagaimana mungkin? Ini kalau saya yang buat, ini kalau saya yang atur, tidak akan mungkin presisi seperti ini. Tapi karena yang buat Allah, dan pembuatan itu bentuk dan bercampur dengan kasih sayangnya Allah, maka presisi betul. Kalau tidak presisi gimana, Pak? Alis dan rambut jaraknya dekat, tapi Bapak pernah coba renungi, rambut ini dia bisa memanjang, Pak. Manjang sesuka hatinya, bukan sesuka hati kita. Walaupun kita bilang ini rambut kita, ini rambut saya. Pol-polan yang Bapak bisa lakukan apa? Gunting ke tukang cukur. Ibu-ibu yang bisa dilakukan dengan rambutnya, Pak, pol-polan paling yang keriting pengen lurus. Di rebonding, dia apalah istilahnya itu. Pol-polan itu. Tapi kita tidak bisa merintah dia. Kita tidak bisa ngatur dia. Dia mau tumbuh sesuka hatinya dia. Bayangkan. Ini yang nempel di diri kita. Tapi kita tidak sanggup untuk mengaturnya. Tapi Allah sudah ngatur. Dan cara pengaturan Allah luar biasa indah betul. Rambut dibuat bisa memanjang. Tapi alis di kening stop 2 cm. Bapak pernah mikir? Kalau kemudian Allah buat terbalik. Rambutnya tidak panjang-panjang, Pak. Tapi alisnya yang panjang. Nyenengan ketemu tukang cukur di jalan bukan potong rambut. Tapi potong alis. Atau mungkin ada yang suka gondrong, coba lihat yang suka gondrong rambutnya. Rambutnya manjang. Gak ada istilah gondrong rambut. Gondrong alis. Dan repot kalau alis itu gondrong, Pak. Ya, tiap kali mau ngomong sama orang dibuka. Repot gitu. Alis. Kalau ada dokter di sini, boleh tanyakan ke beliau. Sayangnya Allah yang lain. Nyun sewu. Ini gigi, Pak. Ujung jari ini kuku. Gigi dan kuku itu tulang yang tumbuh dari dalam daging. Tulang yang tumbuh dari dalam daging. Tapi pernah kita mikir tidak? Sejenak saja. Mikir. Gigi panjenengan dari umur mungkin balik sampai sekarang tidak pernah tambah panjang dia. Stop. Lepas iya. Bolong iya. Tapi tambah panjang tidak. Kukunya Bapak kalau dari panjenengan kecil lahir sampai sekarang tidak dipotong-potong. Subhanallah. Ratusan meter itu. Karena ada orang India yang kemudian seorang wanita, orang India, kukunya ini tidak bisa dipotong, Pak. Karena kalau dipotong, maka dia akan kesakitan. Sehingga dibiarkan memanjang. Memanjang sampai gulung-gulung begitu, Pak. Konon dialah manusia dengan kuku terpanjang dicatat museum rekor dunia. Manusia dengan kuku terpanjang di dunia. Orangnya sudah meninggal, dimakamkan, dikuburkan dengan keadaan kuku memanjang. Sampai 230 meter kalau tidak keliru saya. Tapi coba Bapak dengar berita. Pernah dengar ada orang gigi 230 meter panjangnya? Manusia dengan gigi terpanjang 230 meter? Enggak ada. Atau kita sajalah merenungi hal ini sesaat. Iya ya, bagaimana tidak? Begitu sayangnya Allah pada kita. Presisi betul. Tulang yang tumbuh di ujung jari dia bisa memanjang. Sedangkan yang tumbuh dari dalam daging gusi, stop dia. Subhanallah.
Dengan ini saja sujud kita harusnya betul-betul serius. Serius. Allahu Akbar. Ya, syukur kita pada Allah itu betul-betul serius, Pak. Belum yang lain. Saya ini pernah kena penyakit, Pak. Mata saya yang kanan merah terus. Sampai saya bawa ke dokter mata, kata dokter itu penyakitnya, saya lupa sebutan nama istilahnya, tapi perkaranya cuma satu. Kenapa? Karena kata beliau, mata itu wajib dalam sehari mata kita ini wajib berkedip 127.000 kali. Masya Allah, saya bilang 127.000 kali, Pak. Saya kalau tidak salah dengar, Pak, ngomongnya begitu. 127.000 kali. Dan kalau kurang dari itu gampang iritasi, karena kedipan itu membersihkan kotoran-kotoran yang masuk ke mata. Nah, mata saya yang kanan ini kedipannya dengan kiri itu tidak seimbang. Yang kiri ini bisa sempurna nutup, yang kanan ini tidak bisa sempurna nutup, sehingga paling gampang merah. Yang saya renungkan pertama kali, subhanallah, betapa luar biasanya Allah atur. Allahu Akbar. Hanya urusan kedip mata, Pak. Urusan kedip mata itu. Ya. Tapi kita kan lupa bersyukur dengan yang begini-begini ya. Kita tuh kan bersyukurnya tuh kapan? Masya Allah, kalau tiba-tiba rekening kita ada yang ngasih tahu, Pak, sudah saya transfer ya 10 juta kemarin. Alhamdulillah. Itu kita. Ya. Lupa dengan yang kecil-kecil begini. Allahu Akbar. Sekali lagi, Pak, maka seriuslah kejar sayangnya Allah. Yang tidak disayang saja Allah kasih. Bagaimana yang sungguh-sungguh Allah sayang, bagaimana yang sungguh-sungguh Allah cinta, pasti berlebih Allah akan beri. Minimal mungkin dia tidak di dunia harta berlimpah, tapi hatinya dibuat tenang. Datang masalah dalam hidup, hatinya gampang menghadapinya. Tak ada gelisah dalam dada. Ya, saya ingin menasehati diri saya pagi hari ini dengan petikan akhir surah Al-Furqan, kejarlah sayangnya Allah, kejarlah sayangnya Allah, yang sampai Allah sebut orang-orang yang disayang oleh Allah di akhir surah Al-Furqan ini dengan kalimat Ibadur Rahman, hamba yang disayang oleh Ar-Rahman, yang maha penyayang. Allahu Akbar. Seperti apa mereka? Allah pakai ciri-cirinya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanul ladzina yamsuna alal ardi haunan. Dia yang berjalan di muka bumi rendah hati. Lawan kata rendah hati itu apa, Pak? Tinggi hati, sombong. Banyak hari ini orang habis beramal sombong. Ya, mohon maaf Pak, Bapak dapat kesempatan jamaah subuh di masjid ini. Yang bangunkan tadi pagi siapa? Alarm handphone, istri, ya mungkin anak. Kalau logika kita hanya stop di situ, belum selesai Pak. Karena kalau alarm handphone itu dibiarkan terus berbunyi, istri bangunkan kita sudah kaku, anak teriak-teriak kita tak dengar. Mungkin berarti yang bangunkan kita pagi hari ini sejatinya siapa? Allah. Yang ngasih kesempatan panjenengan saya terus kemudian bisa sholat di rumah Allah ini siapa sejatinya? Allah. Allah sehatkan kaki kita, Allah gerakkan hati kita, melangkah datang ke masjid, 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat lalu kemudian qabliyah subuh, lalu berjamaah kita di sini. Allah yang gerakkan, seakan-akan ingin mengirim pesan kepada kita apa? Engkau ingin aku masukkan ke surga dan aku siapkan bagimu sebab-sebab engkau aku pantaskan masuk ke surga, maka lakukanlah ini dengan serius. Subhanallah. Bapak, jangan sampai terus kita rusak itu. Dengan apa? Keluar dari masjid ini muncul sombong-sombong kecil. Apa?
mungkin lewat rumah tetangga yang bertahun-tahun kita bertetangga dengannya, tak pernah tampak dia keluar melangkahkan kakinya ke masjid, Pak. Lantas keluar dari lisan kita mungkin nyenggol teman yang berjalan melangkah bersama pulang, sambil nyenggol keluar kalimat, deloken wong iku pancene ahli neraka, gak tahu subuhan nang masjid. Omah sebelah masjid belas sih gak tahu ditengok masjid. Kelakuan ahli neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Jangan keluar kalimat demikian, Pak. Karena sejatinya yang ngasih kesempatan kita ke masjid juga Allah. Tugas kita ke dia apa? Ngajak, bukan ngata-ngatain, Pak. Ngajak. Balighu anni walau ayah. Itu perintahnya dari baginda Rasulullah, itu berlakunya kepada siapa? Semua kita umatnya. Sampaikan walau hanya dengan satu ayat. Tidak hafal ayatnya, dengan sikap, dengan perbuatan, itu juga ayat. Dengan teladan. Minimal kalau ada pengajian subuh, Pak, monggo, barangkali mau ke masjid, ada pengajian, insya Allah subuh nambah-nambah ilmu. Diajak minimal, bukan justru keluar kalimat. Karena saya pernah, Pak, waktu di Malang, masih tinggal di Malang waktu itu, Masya Allah, tiap subuh itu pasti berangkat ke masjid itu dengan salah satu tetangga. Selalu keluar dari kalimat lisan beliau itu tiap kali kalau pulang dari subuh sampai saya, Allah, kapan ndak bareng sama orang ini. Itu dosa saya juga ya, doanya begitu. Ya, mohon maaf saya cerita ini karena jenengan tidak kenal lagi-lagi dengan orangnya. Tiap kali pulang dari sholat subuh masjid selalu nyenggol sambil bilang begini, Ustaz, lihat orang-orang ini mempersiapkan nerakanya daripada surganya. Azan di kumandangan tapi tidak ke masjid. Saya bilang, Pak, kalau mereka belum ke masjid, kita yang punya ilmu yang gagal. Jangan-jangan cara kita mengajak keliru. Kita yang sudah istiqomah punya kewajiban untuk nularkan. Ya, minimal jangan-jangan mungkin lisan kita dengan ngata-ngatain seperti itu malah bikin beliau-beliau ini tidak semangat ke masjid. Nauzubillah min zalik. Pak, sombong. Dan hal ini banyak sekali terjadi. Bapak-bapak yang dulu dinas, waktu menjabat, wah, di puncak-puncaknya karir, coba lihat, tengok. Masya Allah. Itu kalau bawahan sahabatnya, pagi Pak, ya. Padahal kalau masih jadi bawahan, ya nyebut pimpinan sih, wow, selamat pagi Pak. Tapi giliran kita jadi atasan, pagi Pak, jawabannya ya. Nih, dulu ketika belum kaya, masih melarat, Masya Allah, diundang saudara pertama kali datang. Tapi ketika sudah melimpah harta, jangan-jangan kita yang paling akhir, bahkan yang paling sering tidak datang. Allahu Akbar. Saya pernah kakak adik, Pak, perempuan, ibu-ibu datang ke rumah, Ustaz, tolong akurkan kami. Saya tanya, kenapa? 5 tahun kami tidak saling menyapa. 5 tahun kami tidak saling menyapa. Kakak adik, Pak, kandung perempuan. 5 tahun kami tidak saling menyapa. Kenapa saya tanya? Jawaban beliau sederhana. Dulu 5 tahun yang lalu, yang kakak yang kaya ini berucap, saya ketempatan untuk kumpulan keluarga tiap hari lebaran itu. Jadi bani apa biasanya ngumpulkan, Pak ya. Saya ketempatan pada saat itu saya tidak bisa, saya minta adik saya ini untuk bantu. Adik saya ini tidak berkenan. Kenapa? Karena dia merasa rumahnya di kampung, takut mobil-mobilnya saudara mengganggu tetangga kanan kiri, sehingga dia bilang sudah di rumah Mbak saja, jangan di rumah saya ke sana saya bantu. Maka waktu itu saya marah, Ustaz. Saya marah, betul-betul marah, dan saya katakan, sudah, hidupmu, hidupku. Perkara harta, Pak. Yang kaya lantas merasa lebih baik daripada yang miskin, mohon maaf, kakaknya yang kaya. Ngakurkannya bagaimana? Sederhana, saya cuma bilang, Bu, baik, insya Allah mudah-mudahan ini bisa membuat panjenengan akur. Duduk monggo berdua. Sekarang tutup mata jenengan, bayangkan kalau bapak ibunya jenengan sekarang di depan jenengan.
lihat jenengan kayak begini, apa yang Bapak Ibu jenengan lakukan? Keluar kalimatnya, nangis persis. Dan itulah yang hari ini jenengan hadiahkan ke orang tua di dalam kubur. Baru akur. Hanya perkara ketempatan rumah, Pak. Yang kaya tidak mau rumahnya kotor, yang miskin tidak mau, kemudian mengganggu tangga kanan kiri. Yang kaya merasa bisa segala-galanya, pokoknya kamu nanti tak kasih uang, kamu atur semua dek, tak kasih uang nanti, berapapun kamu minta. Yang kaya. Maka haunan, rendah hati ini menjadi sesuatu yang Allahu Akbar, yang kita rindukan betul. Pak, jenengan saja, Bu, ketemu dengan ada tetangga, saudara, kerabat, kaya raya, harta melimpah, tapi subhanallah, gak ngetoi nek cara Surabaya ini. Gak ngetoi, lo kok iso wayahe kerja bakti dia yang ikut turun ke got. Waktunya kumpul keluarga dia yang paling semangat hadir. Waktunya rapat RT RW dia yang selalu saja ada. Dengar tetangga susah dia orang pertama yang hadir. Dengar apa saja kebaikan, uang yang paling banyak keluarkan dia. Apa yang terjadi? Kita saja ukuran manusia senang. Masya Allah. Melihatnya saja itu subhanallah. Ada orang ya kaya tapi rendah hatinya kayak begini. Tetangga disapa, siapa saja disapa, minimal disenyumin, siapa saja disenyumin. Siapa saja pokoknya tahu itu saudara muslimnya disalami, assalamualaikum, tak pernah putus keluar dari lisannya. Senangnya luar biasa. Ya, bagaimana dengan Allah yang penilaian Allah jauh lebih detail daripada kita? Betul? Maka sifat ini, Pak, tempelkan pada diri kita dan titipkan juga itu, nasihatkan itu maksud saya kepada anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah hadiahkan sifat kita dijauhkan dari kesombongan, yang selalu merasa lebih baik daripada orang lain, merasa paling banyak amalnya dan seterusnya. Ya, hamba yang disayang oleh Allah yang pertama. Yang kedua kata Allah, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Orang yang selalu senantiasa memperbanyak sujudnya dan menghidup-hidupkan qiyam, waktu malamnya. Waktu malamnya. Ya, maka saya dinasehatkan guru saya, hei Rifai, kalau malam itu habis isya, kalau tidak sanggup bangun tahajud, biar kamu dapat pahala qiyamul lail, maka segerakan salatul witr, salat witir. Atau ba'diyahnya isya itu jangan putus, kalau bisa istiqomah. Kenapa? Karena kata guru saya, Rasulullah itu sholat duha pernah tidak dilakukan. Rasulullah itu tahajud pernah ketiduran. Tapi perkara sholat witir, Rasul sampai menasehatkan kita, andai kata tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan bagi mereka sholatul witir, sholat witir. Ya, Bapak mau melakukannya 3 rakaat 2-1 terserah, mau langsung 3 terserah, mau cuman 1 rakaat saja boleh, Pak. 1 rakaat saja boleh. Karena ada sahabat yang mencontohkannya. Siapa? Dialah Utsman bin Affan. Salat witirnya itu 1 rakaat, Pak. Kalau mau niru persis Utsman, tiru sekalian persis Utsman. 1 rakaat, tapi setelah Fatihah hatam Al-Quran. Jadi kalau mau niru sekalian persis, Pak, 1 rakaat, habis itu hatam Al-Quran. Ya, oh gampang Ustaz. Habis Fatihah Al-Ikhlas 3 kali saja cukup gitu. Ini Masya Allah, ini versi kita lah ya. Allahu Akbar. Salat malam, qiyam. Mudah-mudahan ini kita menjadi orang-orang yang menghidupkannya ya. Sampai mohon maaf, guru saya yang lain tuh bilang begini, jangan ngaku mubaligh, jangan ngaku mubalik kalau malamnya ndak dihidup-hidupkan. Makanya saya kalau malam terus ketidur, aduh ngerinya luar biasa. Bukan ngeri dalam artian apa ya Allah, ini termasuk orang yang nyampaikan tapi belum melakukan, astagfirullah. Jangan masuk golongan itu. Jadi kalau ketiduran malam itu bangun pagi, istri saya pasti sudah begini, kenapa Bi? Buh, susah hatiku. Itu sudah gelisahnya luar biasa. Nih Bapak, yang ketiga,
walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzaba kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Bayangkan, Allah sebut hamba Allah yang disayang. Berikutnya adalah dia yang senantiasa berdoa, sederhana doanya, ya Allah, jauh-jauhkan dariku api neraka. Orang yang senantiasa berdoa minta dijauhkan dari api neraka, kata Allah Ta'ala, termasuk orang yang disayang oleh Allah. Kenapa? Kenapa sampai dia berdoa demikian? Karena dia tahu persis mungkin, entah dari gurunya, entah dari kitab yang dia baca, nasihat yang dia dengar, bahwa neraka itu tempat yang mengerikan, yang enggan, yang tidak kepengen. Kalau orang betul-betul yakin, tidak kepengen pulang ke sana. Tidak kepengen pulang ke sana. Bagaimana tidak? Bapak saya di rumah itu punya kitab bab neraka. Tebalnya itu tidak setebal handphone saya ini, lebih tipis. Cuman berapa? Tidak sampai 100 halaman. Atau dengan pendahuluan dengan itunya mungkin sekitar 103 halaman lah. Tidak begitu tebal. 13 tahun saya hitung. Saya punya kitab itu sudah 13 tahun. Sampai hari ini saya tidak berani khatam. Sampai hari ini separuh masih. Bukan terus nggak mau menghatamkannya. Aduh ya Allah, bacanya saja itu sudah aduh. Orang yang mati dalam keadaan berhutang, Masya Allah diuraikan hadis-hadisnya, dan aduh, orang yang meninggal dalam keadaan maksiat, Allahu Akbar, sampai kepada, mohon maaf, seringan-ringannya siksa di dalam api neraka. Kakinya panjenengan saya itu nggak nginjak api Pak, cuman kena asapnya saja, otak mendidih. Itu cuman asap, belum nerakanya. Ini pesan buat ibu-ibu, paling hafal ini, dan bapak-bapak juga sebagian mungkin ada yang senang melakukan perbuatan ini. Biasanya, mohon maaf, kita ini paling gampang suka ngerasani orang. Maka ulang-ulang ayat ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Hati-hati, ada pelaku yang namanya humazah wal lumazah. Itu tukang rasani Pak, Bu. Humazah tukang rasani ketika orangnya ada, lumazah ketika orangnya tidak ada. Ya, hati-hati. Orangnya ada, lalu kemudian keluar kalimat kita hinaan kepadanya, humazah. Pak, tak delok-delok tambah ganteng sampean. Ya, tapi bohong. Gitu ya. Pak, tak delok-delok tambah putih sampean, padahal aslinya hitam. Niatan kita menyindir, hati-hati. Bisa jatuh pada pelaku yang demikian. Hadiahnya nanti apa orang-orang itu? Hutomah. Siksa yang bertubi-tubi. Tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggalnya di Wail, sebuah lembah yang ada di dalam neraka Pak. Sebuah lembah yang ada di dalam neraka, yang dalam, maaf, di beberapa tafsir jelas lembah ini, api neraka saja itu enggan mendekatinya. Api neraka saja enggan. Itu tempat tinggalnya pelaku-pelaku humazah lumazah. Api neraka itu loh tidak mau mendekat. Panjenengan bayangkan bagaimana siksanya. Gunung sekelas Semeru yang mengeluarkan lahar panas demikian, itu kalau mendekati lembah itu meleleh dia. Nauzubillah. Ya, tapi kan kita masih senang melakukan yang begini-begini. Mohon maaf saya singkat-singkat. Maka Bapak, di nasihat yang lain dari baginda Rasulullah, Ibu, senang-senanglah mengulang-ulang bacaan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Minimal ini. Siapa yang dawam ini, kalau di hadisnya, siapa yang dawam ini setiap selesai sholat, dia senang mengulang-ulang bacaan ini, maka Allah perintahkan kepada api neraka itu menjawab doa itu, mendoakan orang yang mendoa dengan doa itu. Apa? Allahumma ajirhu minan nar, Allahumma ajirha minan nar. Ya Allah, jauhkan dia ya Allah dari diriku, dari neraka. Itu Pak. Makanya habis sholat jangan buru-buru berdiri, nggih. Doa dulu yang serius. Saya tambahkan sedikit sebuah amalan. Hadisnya sahih Pak.
Yang biasa kita lakukan selesai sholat, apa itu? Membaca satu ayat yang luar biasa. Tapi ayat ini yang kalau panjenengan kemudian mau melakukannya istiqamah, maka kata baginda Rasulullah, jarak dirinya dengan pintu surga hanyalah kematian. Ayat apa itu? Ayatul Kursi. Jenengan istiqomahkan selesai sholat. Ya, saya sudah nyoba Pak. Lagi-lagi perkara istiqomah itu susah, tapi paksa Pak. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau sudah di kantor habis sholat, Masya Allah, buru-buru kepengen balik, lupa dengan yang begini-begini. Kalau bicara tentang amalan apa penghantarkan surga, banyak sekali pilihannya, banyak sekali Rasulullah sajikan untuk kita. Tinggal mau milih yang mana. Yang paling penting lagi, tinggal mau apa tidak masuk surga. Itu dulu. Itu yang paling penting. Mau apa tidak. Banyak orang teriak mau, tapi ternyata muamalahnya jauh dari kepantasan dia masuk ke dalam surga. Ya. Yang terakhir, walladzina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dalam hal urusan infak, membelanjakan hartanya, dia tidak pelit, tidak kikir, tidak bakhil, ya, tapi juga tidak berlebih-lebihan, tapi berada di antara keduanya. Itu dalam hal urusan harta, Pak. Kalau saya menasihatkan diri saya, sebagaimana guru saya nasihatkan diri saya dari ayat ini begini. Kalau untuk urusan dunia berjuta-juta rupiah engkau keluarkan, maka jangan sampai urusan akhirat hanya ratusan ribu rupiah. Pak, renovasi rumah kita bisa habis puluhan juta, giliran masjid dibangun nyumbang 100.000, nyambung enggak? Nyambung enggak, Pak? Logika manusia saja kok gak cocok. Kok gak cocok? Anak kita sanggup sekolahkan sekolah yang terbaik, dengar ada anak yatim butuh bantuan, kita katakan urusan keluarganya. Tidak nyambung. Pakaian kita pakai datang ke pesta, ibu, jutaan rupiah sekarang jubahnya ibu-ibu itu kalau buat ke pesta. Tapi mau kena ke masjid 100.000 Pak. Cocok? Subhanallah. Belanjakan urusan dunia, akhirat. Masya Allah ya. Kalau kendaraan kita hari ini kendaraan terbaik yang kita miliki, mohon izin, jangan sampai kendaraan itu hanya sampai untuk urusan dunia saja. Jadikan dia juga kelak saksi di akhirat bahwa kita pernah pakai dia ke tempat-tempat kebaikan, datang ke majelis ilmu, ke masjid dan seterusnya. Itu kendaraan kita. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah hadiahkan pada kita karakter sifat-sifat ini. Bapak teruskan, mungkin jadi PR lah ya. Mohon izin Bapak lanjutkan di rumah, Ibu lanjutkan di rumah. Tadi di awal saya katakan surah Al-Ma'arij. Buka di rumah surah ke-77. Nanti baca dari ayat 17 kalau saya tidak keliru. Innal insana khuliqa halu'an sampai akhir. Manusia tukang mengeluh, tapi ada ciri-ciri dari Allah orang-orang yang akan dijauhkan dari sifat-sifat suka mengeluh tadi. Yang kedua, surah Al-Furqan ini, surah ke-25, hamba-hamba yang disayang oleh Allah. Dibuka, dibaca-baca, mudah-mudahan kita masuk di dalam ciri-ciri orang tersebut. Surah Al-Furqan ayat 63 insyaallah. Ya. Baik, ini sudah masuk waktu syuruk insyaallah. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya barangkali? Mungkin ada yang ditanyakan. Ji, monggo Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik ya, apa yang Ustaz sampaikan dari awal sampai akhir ini. Memang kita cenderung kadang-kadang mencari kebahagiaan itu lewat kesenangan dunia, tapi ternyata memang itu hanya semu ya Ustaz. Jadi Ustaz bilang tadi kita cenderung kadang-kadang setiap
bagaimana sebaiknya gitu, saat kita mengisi waktu-waktu senggang kita itu untuk betul bisa memulihkan jiwa kita, bisa menemukan ketenangan yang hakiki, tidak hanya semu. Setelah pulang ke rumah kita yang habis itu uang gitu, bukan masalah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kalau saya biasa menasihatkan diri saya, karena pasti bukan saya begini ya, bukan ingin melarang panjenengan terus mau liburan. Jangan sampai habis kajian ini lalu pulang ke rumah bapak-bapak istrinya minta jalan-jalan lalu keluar kalimat di kata ustadznya tadi, percuma jalan-jalan. Ini bapak-bapak dalil biar enggak punya enggak pengeluaran besar barangkali. Enggak, silahkan bersenang-senang. Tapi istilah orang sekarang quality time Pak ya. Kalau bicara kesenangan anak, mohon maaf ini jadi agak ke keluarga sakinah ini ya. Jadi kalau bicara tentang kesenangan anak, puncak kesenangan anak itu adalah apa? Kalimat satu saja dari orang tuanya. Dan Bapak sudah pernah nyampaikan ini belum ke anaknya? Duduk berdua, meskipun anaknya sudah dewasa sekalipun. Duduk berdua, serius Pak, kondisikan serius lalu keluar kalimat sederhana ini dari lisan Bapak. Nak, Bapak itu sayang kamu. Bapak itu sayang kamu. Tolong nak, sayang Bapak juga. Kalau besok Bapak meninggal, doamu salah satu yang bisa bantu menyelamatkan Bapak. Keluar kalimat itu saja. Itu Bapak meninggal, cerita yang diulang-ulang itu bukan piknik ke Australia Pak. Bukan jalan-jalan dengan Bapak ke Amerika, ke Prancis, bukan. Keluar kalimat itu saja dari ibu ke anaknya, serius mengkondisikan kalimat itu. Yang diulang-ulang oleh si anak kalimat itu Pak. Bukan memori keindahan-keindahan piknik itu. Subhanallah. Iya. Maka saya biasa menasihatkan diri saya sebagaimana Rasulullah nasihatkan para sahabat, kalau kalian berjalan dan jumpai tamannya taman surga, duduklah. Apa tamannya taman surga itu? Majelis. Bapak pulang kerja, mungkin di Darmo, arah ke sini macet, lewat Masjid Al-Falah barangkali. Tiap ba'da maghrib ada pengajian, mampir sejenak. Bapak duduk di majelis ilmu, lantas ngabarkan istri di rumah, "Dek, video call sekarang. Saya, aku mulai nimbar sholat isya. Tak melok pengajian sih." Itu istri di rumah, "Ayo ndang mulai Pak, ndang mulai." Walaupun keluar kalimat demikian, hatinya di sini tenang. Suamiku jelas di masjid, bukan di warkop. Ahad, mohon maaf, banyak masjid nyajikan tempat-tempat terus kemudian bisa panjenengan mendekatkan mereka ke masjid dan lain sebagainya. Boleh Pak, jenengan staycation mau nginep di hotel, boleh silahkan. Tapi jangan sampai juga lupa, barangkali satu tempo aja anaknya kunjungi pesantren, datangi panti asuhan, seimbangkan. Karena kalau diajak senang-senang terus, khawatirnya anaknya lupa, besok juga ada nasihat susah untuk dia. Ya. Mohon izin, itu yang mungkin jadi kalau saya pribadi yaitu. Saya juga ngajak anak istri saya jalan-jalan, tapi kalau sudah pulang urusan itu pasti maghrib mampir masjid. Saya bilang apa? Maghrib itu mampir masjid, ndak usah keluar, nunggu isya sekalian. Habis main-main kan mereka, habis bersenang-senang kan mereka, maka dudukkan di masjid minimal. Kalaupun tidak ada kajian, mau duduk di dalam masjid, itu memorinya kayak, oh ini masjid, rumah Allah. Cara masuknya saja itu sudah tercancap. Sendal dilepas, harus bersuci. Bahkan waktu senggang maghrib ke isya, subhanallah, duduk orang tua, apa yang dilakukan? Tidak mungkin terus main remi. Yang ada apa? Paling minimal, nak sini nak, Bapak cerita, ataupun katakan pegang handphone, sungkan pasti dengan jamaah yang lain. Akhirnya apa? Ada Quran nganggur, diambil, dibuka. Kalau nggak ngambil Quran, buka handphone apa? Biar anaknya nggak kena handphone, buka mushaf yang ada di dalam Quran. Mohon maaf, dalam handphone. Ini yang terjadi. Maka seimbangkan itu.
Sudah pagi sampai zuhur kan, senang-senang, maghrib sampai isya, lamakan itu di masjid. Itu mungkin yang kalau saya mengamalkannya begitu Pak, setidak-tidaknya seimbangkan itu ya. Tapi kalau mau menyemangati sekali lagi untuk diri kita bagaimana tetap istiqomah, itu ya nasihat dari baginda Rasulullah, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, jangan lihat siapa yang sampaikan, karena kita duduk saja sudah dapat keberkahannya, insya Allah itu ya, dapat ketenangannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Pak. Cukup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaat, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat dan pengingat buat saya pribadi, dan mudah-mudahan ini dapat menghantarkan kita kelak pantas-pantasnya kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan sebaik-baik iman. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anim alaina bima namta ala ibadika as-salihin. Allahumma anim alaina bima namta ala ibadika as-salihin. Allahumma anim alaina bima namta ala ibadika as-salihin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Sami, Ya Bashir, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Alim, Ya Mujib As-Sa'ilin, Ighfir lana dhunubana, Ighfir lana dhunuba awladina wa dhurriyyatina wa walidina, Ya Allah. Ya Latif, duhai yang maha lembut, lembutkan mulut kami, lisan kami, Ya Allah, hingga senang keluar darinya kalimat-kalimat kebaikan, hingga senang yang diucapkan adalah zikir nasihat kebaikan. Ya Latif, lembutkan tangan kami ya Allah, hingga gerakannya adalah gerakan untuk menolong, bukan menyakiti. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan kaki kami ya Allah, lembutkan kaki kami hingga langkahnya adalah ke masjid, langkahnya adalah mendekat padamu ya Allah, bukan berlari menjauhi. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan pandangan mata kami ya Allah, tundukkan baginya ya Allah, dan senangkan baginya hanya melihat kebaikan, bukan tontonan dosa. Ya Latif, duhai yang maha lembut ya Allah, lembutkan hati para ayah yang hadir di tempat ini hingga lembut sikapnya dengan istri dan anak-anaknya. Lembutkan hati para istri yang hadir di tempat ini ya Allah, hingga lembut sifatnya dengan suami dan anak-anaknya. Dan lembutkan hati kami para anak yang hadir di tempat ini ya Allah, hingga lembut sikap kami dengan orang tua kami. Ya Latif, duhai yang maha lembut, lembutkan kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan sikap kami, sifat kami, hingga lembut kami bertetangga, hingga lembut kami bersaudara, hingga kelak kami ya Allah, Engkau akan matikan kami dalam keadaan hati yang lembut dan lisan yang santun hanya berucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, Allahumma akhtim lana bil ihsan, Allahumma akhtim lana bis sa'adah, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar ya Allah, wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Syil Fatihah. Wal 'afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.